Shalom Bapak Ibu. Bersuka cita di pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk beribadah. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punyalah dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari umat Tuhan, kita masuk ke hadirat Tuhan, membawa nyanyian, pujian, syukur kita kepadanya. Kita memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan. Sebab namanya, nama yang ajaib, namanya yang berkuasa, namanya yang mulia, namanya yang kudus. Sehingga setiap kita ketika beribadah dengan sepenuh hati, membawa hidup kita, kita datang, kita dilawat oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar. Sebab kita percaya dalam ibadah ada mengandung janji, ada kuasa Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom semua warga kerajaan. Christ likeness adalah suatu journey, adalah suatu perjalanan. Di dalam Ibrani pasal kedua ayat 10 disebutkan tentang Allah yang baginya dan segala sesuatu dijadikan. Dia adalah Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, ya, bringing, nurturing many sons into glory. Jadi ukurannya adalah kedewasaan. Saya percaya kedewasaan ini sesuatu yang harus jadi goal kita. Setelah dewasa, Musa menolak untuk disebut sebagai putri Firaun. Wow, dia bisa jadi penguasa di bumi yang tertinggi, menjadi Firaun. Dia menolak dan dia memilih untuk menderita sengsara bersama umat Tuhan. Nah, selanjutnya kita lihat dia juga bagaimana sang putra itu adalah prototipe daripada Christ. Dari Christ itu adalah prototipenya dan kita adalah adik-adiknya seperti yang saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Dia yaitu menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka pada keselamatan dengan, ya ini yang manusia nggak suka, penderitaan, suffering, ya. Jadi tujuannya kemuliaan, kedewasaan, ya. Tetapi juga kita melihat Kristus saja disempurnakan. Bukan Kristus tidak sempurna, tapi cara disempurnakan cuma satu. Maaf, tidak ada yang lain, tidak ada cara instan. Tidak ada microwave di dalam kerajaan Allah, tapi dengan penderitaan. Dan dia akan menguduskan dan kita akan dikuduskan. Tujuannya adalah holiness. Dan bukan cuma holiness, mereka semua berasal dari satu, oneness. Sebab itu dia tidak malu menyebut mereka saudara. Berarti Kristus bisa malu kalau kita ngaku-ngaku saudara. Aku saudaranya Tuhan Yesus, tapi sama sekali tidak mirip dengan dia. Satu hari ada seseorang ditipu karena orang itu ngaku saudara saya dan Pak Arifin itu tidak mau tahu dia pendeta kok tidak bantu saya. Lalu saya tanya kepada orang yang tertipu ini, dia mirip saya enggak? Oh iya Pak, tidak mirip lah. Kok kamu percaya dia saudara saya? Kalau saudara itu mestinya mirip saudaraku ya. Tentu saja seperti istri saya dengan adiknya yang jadi istri adik saya mirip sekali. Karena namanya saudara itu pasti mirip. Mirip dalam apa? Kerendahan hati, mirip di dalam kemuliaan, kekudusan. Jadi jelas ya, dengan penderitaan. Rasul Paulus mengatakan, aku bermegah juga dengan penderitaan. Aku bermegah, bahkan lebih suka di dalam penderitaan supaya apa? Bergantung kepada Tuhan. Di dalam saya mengikut Tuhan, saya mengalami kesukaran demi kesukaran, ya. Penganiayaan demi penganiayaan. Tapi saya tahu goalnya itu semua untuk membuat saya makin seperti Kristus, lemah lembut dan rendah hati. Seperti yang kita sudah pelajari minggu yang lalu. Belajarlah daripadaku, kata Kristus, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya,
Di dalam ayat selanjutnya dikatakan bagaimana kita akan memberitakan namamu kepada di tengah-tengah jemaat. Sebelum kita bisa memberitakan nama Tuhan, maka perjalanan ini harus kita lalui. Yaitu tahu goal kita, yaitu kedewasaan, kemuliaan, kekudusan. Tapi sayang sekali cara tidak ada yang lain. Caranya adalah melalui penderitaan. Kata Rasul Paulus, aku bermegah dengan kesukaranku, dengan penderitaanku, sebab akan menimbulkan apa? Menimbulkan tahan uji. Akan menimbulkan karakter. Karakter ini yang paling luar biasa, saudara. Karisma can bring you to the top, but only character can keep you there. God bless you. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. To be like Christ. Christ likeness is our goal in life. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Satu sukacita kita masih diberi kesempatan Tuhan ada pagi ini di akhir bulan ini saudara. Bulan depan kita sudah masuk bulan Desember. Saya percaya bahwa sepanjang tahun ini kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Supaya saudara boleh melambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau bersyukur. Mau bersyukur, bersuka cita buat kebaikan Tuhan pagi ini. Haleluya. Kami bersyukur buat sukacitamu, kasih setiamu yang kau berikan buat kami Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan.
Tuhan kita. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kami sungguh menikmati kebaikan-Mu. Kami sungguh menikmati kasih-Mu Tuhan. Engkau-lah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat Tuhan. Dan kami bawa hidup kami ini buat Engkau. Terima kasih Bapak Ibu. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur hari-hari yang Semusim berlalu, amin, namun Kau selalu peliharaku.
apapun keadaanmu pagi ini, bawa ucapan syukurmu kepadanya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami bawa hati kami bawa hidup kami, Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu,
kasih Tuhan Yesus, Engkau ajaib di tempat ini. Oh Lord, thank you. Yes, yang Kau Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu begitu indah buat kami. Kasih-Mu begitu mulia dan begitu besar buat kami Tuhan. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu untuk menerima anugerah yang terbesar, yaitu kehidupan yang Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang berkumpul untuk bertemu dengan Kau dalam hadirat-Mu, bertemu dengan saudara-saudara seiman, dan kami boleh menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kiranya Engkau disenangkan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kalau sebentar kami boleh mendengar firman-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan. Berfirmanlah, Roh Kudus terangi hati kami dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Mari setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali boleh melayani di Rock Makassar. Ini kesempatan yang pertama buat saya. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala di tempat ini, para penatua dan pekerja yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani. Mungkin saya boleh izin perkenalan sedikit. Nama saya Paul Suryanto, saya pelayanan di Rock Denpasar. Sehari-hari saya staf di Lembah Pujian. Pelayanan utama saya sebetulnya adalah sekretaris dari Bapak Gembala Senior. Orang-orang bilang tangan kanan, tapi saya bilang tangan kiri. Karena kalau yang tangan kanan itu yang enak-enak ya. Kalau yang tangan kiri yang kurang-kurang enak nih, bagian bersih-bersih. Saya biasanya bagian yang bersih-bersih nih. Setelah yang lain pesta, kita bersih-bersih. Baik, Bapak Ibu, bulan ini kita akan belajar tentang keserupaan dengan Kristus, Christ likeness. Ya. Ayatnya ada di Roma 8 ayat 29, kita akan baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara, kekristenan atau Tuhan yang kita percayai, yang kita ikuti adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu baik. Kita tidak hanya sekedar dipanggil untuk masuk surga. Amin. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa kita ini ikut Tuhan Yesus hanya sekedar masuk surga, Anda keliru besar. Anda salah besar. Memang Tuhan menjamin kita masuk surga, hidup kekal.
Tapi itu bukan tujuan akhir. Sekali lagi saya bilang itu bukan tujuan akhir. Agama lain menawarkan keselamatan. Agama lain menawarkan hidup kekal. Kalau berbuat baik, kalau begini, kalau begitu. Tuhan Yesus tidak menawarkan persyaratan itu. Tuhan Yesus berkata, asal engkau percaya, engkau menerima hidup yang kekal. Tapi seringkali kita keliru dan terjebak dalam pemikiran bahwa ikut Tuhan, hidup kekal, selamat, titik, amin. Kalau ikut Tuhan Yesus hanya sekedar dijamin keselamatannya masuk surga, selesai, berarti setelah kita terima Tuhan Yesus, kita dipanggil Tuhan dong, langsung dong, betul nggak? Tapi buktinya kita semua masih di sini, kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih di atas muka bumi ini. Tuhan nggak langsung panggil kita. Kalau Tuhan Yesus memang betul-betul hanya ingin kita masuk surga, begitu Anda percaya terima Tuhan, terima Roh Kudus, ayo kita masuk gerbang, masuk ke kekekalan, betul nggak? Tapi nggak seperti itu, saudara. Karena masuk surga kekekalan itu hanyalah awal dari panggilan kita yang tertinggi, dan panggilan itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Karena kalau kita cuma sekedar hidup kekal tanpa kita menjadi serupa dengan Kristus, percuma. Percaya saya, nanti di surga, semua yang di surga itu, semuanya mirip Tuhan Yesus. Bukan wajahnya ya. Wajahnya mungkin lain-lain, wajahnya seperti kita, tetap wajah kita tetap sama. Dengan tubuh kemuliaan tentu saja. Tapi bukan seperti Kristus wajahnya, tapi yang seperti Kristus adalah karakternya, kasihnya, kuasanya, kemuliaannya, kebaikannya, kesabarannya, dan nyanyanya yang lain. Amin. Itu adalah panggilan kita. Nanti kalau kita hidup kekal, kita harus hidup serupa Kristus. Nah, salah satu yang akan kita bahas pagi ini, keserupaan dengan Kristus. Selain tentu saja yang saya sebutkan tadi tentang kebaikannya, kesabarannya, kuasanya. Kristus itu dikenal karena kasihnya, betul ya? Dia mengampuni, dia mau mati buat kita. Sekalipun kita mengkhianati dia, sekalipun murid-muridnya mengkhianati dia, dia tetap mau mati buat murid-muridnya dan kita semua. Berarti dia tuh mau menderita, dia bersabar, dia penuh kasih. Yesus juga penuh dengan kuasa. Kemanapun dia mengajar, kemanapun dia pergi berkhotbah, dia melakukan mujizat. Dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati. Dan kita diberikan kuasa yang sama kalau kita percaya dalam Roh Kudus kita, dalam hidup kita ada Roh Kudus, maka kita punya kuasa yang sama kalau kita berdoa untuk orang sakit, orang itu akan sembuh. Yang setuju katakan? Kita punya kuasa yang sama. Mungkin Anda belum menggunakannya, mungkin Anda masih sungkan-sungkan, itu rugi Anda sendiri. Tapi kita punya kuasa yang sama, kita punya kasih dan karakter yang sama, seperti Tuhan Yesus. Itu adalah keserupaan dengan Kristus. Nah, ada satu hal yang seringkali kita lupa, bahwa keserupaan dengan Kristus itu juga adalah penderitaan. Mohon maaf, ini tema yang tidak enak di akhir bulan November. Mungkin Anda sudah mendengar banyak khotbah keserupaan dengan Kristus adalah kuasanya, kasihnya, karakternya. Bagus, memang betul. Tapi jangan lupa, keserupaan dengan Kristus itu juga berarti sama dengan penderitaannya. Ada di Roma 8 ayat 17. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Mohon maaf Bapak, Ibu, Saudara. Keserupaan dengan Kristus itu artinya kita juga akan menderita seperti Kristus. Pak, katanya ikut Tuhan Yesus enak. Katanya ikut Tuhan Yesus diberkati.
Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Loh, kalaupun Anda menderita bisa lega nggak? Bisa nggak? Apakah Anda bisa menerima kelegaan dalam penderitaan? Bisa. Bersama Tuhan, sekalipun menderita, kita akan menerima kelegaan. Belum percaya? Enggak Pak, yang enak tuh enak-enak terus Pak. Hidup tuh kalau dalam Tuhan, bangun pagi, sarapan lengkap seperti di hotel. Nanti siang, ketemu teman-teman arisan. Makan siang, lengkap, all you can eat. Siang tidur siang. Sore nanti ketemu sama teman-teman arisan lagi. Malam makan all you can eat lagi. Seperti itu hidup dalam Tuhan? Enggak. Tapi banyak yang berpikir seperti itu. Banyak yang berpikir bahwa hidup dalam Tuhan artinya kita bangun pagi diberkati. Kita tidur siang diberkati. Kita nggak usah kerja keras, enak. Deposito nambah sendiri. Kok enak? Bukan itu saudara ikut Tuhan. Ikut Tuhan artinya sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Tuhan beserta kita. Karena sekalipun kalau kita di padang hijau tanpa Tuhan, artinya Anda tidak dalam hadirat Tuhan. Sekalipun di padang berumput hijau. Tetapi kalau kita di dalam lembah kekelaman bersama Yesus, ada kelegaan, ada kasih, ada kemurahan, ada damai sejahtera. Yang setuju katakan? Karena itu jangan alergi dengan yang namanya penderitaan. Amin. Sekalipun mungkin Anda dalam pergumulan, sekalipun mungkin doa Anda belum dijawab. Mungkin Anda sudah berdoa 1-2 bulan, 1-2 tahun, bahkan mungkin 10 tahun belum dijawab. Percayalah, bersama Tuhan ada kelegaan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena janji Tuhan itu bukan langsung kita dijawab, tetapi janji Tuhan adalah penyertaannya. Sekalipun dalam hal yang sulit Tuhan menyertai, itu adalah kelegaan buat kita. Kalau Bapak Ibu sudah punya anak, Anda bisa merasakan betapa kehadiran kita buat seorang anak itu sangat berarti. Betul ya? Anda bisa meninggalkan anak Anda di rumah dengan segala fasilitas terbaik, mainan terbaik, makanan yang penuh di kulkas, buah-buahan dari A sampai Z. Tapi kalau dia ditinggal sendiri, pasti dia takut. Betul? Tapi begitu Anda telepon dia, begitu Anda ketok kamarnya, begitu dia tahu bahwa Anda bersama dia, dia tidak peduli dengan mainannya, dia tidak peduli dengan makanannya. Karena buat dia yang terpenting adalah hadirat Anda, kehadiran orang tuanya, kasih dari orang tuanya. Itu jauh lebih penting buat seorang anak. Kalau Anda orang tua, Anda bisa mengerti hal itu. Dan kalau Anda pasti pernah jadi anak, Anda juga bisa merasakan hal yang sama. Lebih baik saya bersama papa atau mama saya di satu kamar yang tidak ada apa-apanya, daripada saya ditinggal di satu rumah yang penuh fasilitas tanpa kehadiran orang tua saya. Betul apa enggak? Itu juga kalau kita bersama Tuhan. Kita boleh tidak punya apa-apa, tapi kalau kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Percuma kalau kita punya semuanya tanpa Tuhan. Karena itu, jangan pernah alergi dengan yang namanya penderitaan. Karena di dalam penderitaan itu Tuhan bisa hadir. Di dalam penderitaan Tuhan memberikan kekuatan. Di dalam penderitaan Tuhan memberikan kelegaan. Tetapi apakah semua penderitaan itu adalah keserupaan Kristus? No. Mohon maaf, ternyata tidak semua penderitaan itu adalah keserupaan Kristus. Nanti kita akan belajar ada beberapa macam penderitaan. Yang pertama adalah karena kesalahan diri sendiri. Kita menderita. Kenapa kita bisa menderita? Karena kita salah mengambil keputusan. Mungkin Anda dalam penderitaan, tanda petik, hari ini.
Mungkin Anda menderita secara keuangan. Mungkin Anda menderita secara hubungan. Hubungan keluarga, hubungan suami istri, hubungan dengan anak atau saudara. Mungkin Anda sedang mengalami penderitaan dalam hal kesehatan. Bisa jadi itu kesalahan Anda sendiri. Anda coba introspeksi, Anda coba evaluasi apa yang sudah Anda lakukan dalam beberapa waktu belakangan. Minggu lalu saya ditelepon oleh salah satu jemaat kami yang pindah ke Jakarta. Kami di Denpasar. Minggu lalu dalam perjalanan ke Singaraja, dari Denpasar ke Singaraja kira-kira 2 jam perjalanan. Di tengah perjalanan, seorang ibu telepon saya, minta tolong konseling. Saya bilang, mohon maaf saya masih dalam perjalanan, nanti begitu saya tiba di Singaraja, saya akan hubungi. Begitu saya tiba di Singaraja, setelah saya istirahat sebentar, hal pertama yang saya lakukan adalah telepon ibu itu. Konseling keluarga jarak jauh. Apa yang terjadi? Ibu ini sudah menikah selama kurang lebih 17 tahun dan saat ini sedang dalam keadaan menderita keuangan. Kenapa? Karena suaminya ternyata malas bekerja. Bekerja di mana saja gagal. Bekerja di kantor dipecat. Bekerja usaha sendiri, hari ini sudah dibukakan usaha, tidak berhasil. Banyak utang. Ibu ini terpaksa selama 17 tahun membiayai keluarga dengan 3 anak. 2 anaknya sudah kuliah, luar biasa. Terus saya tanya sama ibu nih, loh Bu, ibu kenal suami di mana? Kok bisa dapat suami kayak gini? Iya Pak, 17 tahun yang lalu saya kenal suami saya di kantor waktu kita sama-sama kerja, baru pacaran 1-2 bulan kami memutuskan menikah. Loh, kenapa Bu? Iya, waktu itu usia saya sudah mendekati 30. Terburu-buru. Makanya gadis-gadis hati-hati memilih pasangan. Orang tua jangan terburu-buru menikahkan anak gara-gara takut disebut titik-titik tua. Umur 17 sampai 25 seorang gadis berkata, "Siapa kamu? Apa kerjaanmu? Siapa keluargamu?" Umur 25 sampai 30 berkata, "Siapa saya? Saya sudah punya karir yang baik." Umur 30 ke atas, "Siapa saja?" Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Di Denpasar. Di Makassar nggak ada, aman, semua aman. Terkadang kita keliru dalam mengambil keputusan. Ya udahlah, saya udah mau 30, siapa aja yang mau deh. Akhirnya ibu tuh menikah. 1-2 tahun setelah menikah baru ketahuan ternyata suaminya ini. Saya tanya juga, loh, kok ibu berani-beraninya ngambil keputusan untuk nikah? Iya Pak, soalnya saya lihat calon suami saya waktu itu rajin ke gereja. Kenal di kantor, baru 1-2 bulan, rajin ke gereja. Itu jadi syarat untuk suami yang baik. Hai para suami, calon suami, bertobat. Jangan cuma gara-gara rajin ke gereja, betul? Para calon istri, gadis-gadis, jangan milih seseorang hanya karena rajin ke gereja. Loh, bukan berarti kalau rajin ke diskotik lebih baik, enggak. Cuman maksudnya Anda harus kenal, betul enggak? Anda harus kenal calon suami istri Anda. Nah ibu ini, saya ini sampai heran, 17 tahun nikah, membiayai keluarga, suaminya saya tanya kerjanya gimana? Suami saya kerjanya enggak beres Pak, tapi sudah enggak bisa lari. Kenapa? Karena kesalahan diri sendiri. Tidak tanya teman-temannya, tidak tanya keluarganya. Harusnya memutuskan sesuatu yang penting dalam hidup kita, tanya Tuhan sungguh-sungguh. Dan tanya orang yang lebih pengalaman, amin. Jadi jangan salah mengambil keputusan. Kalau enggak Anda akan menderita, menderitanya seumur hidup.
Banyak orang menderita karena kesalahan diri sendiri. Salah mengambil keputusan. Salah memilih partner bisnis. Akhirnya Anda dicak. Dicak. Janjinya begini, janjinya begitu. Ternyata setelah saya store modal, amblas, bablas anginnya. Salah ngambil keputusan. Anda menderita. Anda harus menanggung hutang, Anda harus melakukan ini, melakukan itu. Karena kesalahan diri sendiri. Itu menderita. Pilihan lain mungkin. Ada banyak orang cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada banyak orang karena mengejar uang, merelakan biaya-biaya yang lain. Biayanya adalah kesehatannya. Dia tidak menjaga kesehatan dengan baik, sakit. Dia tidak menjaga keluarganya, membayar terlalu mahal untuk uang karena cinta uang. Padahal Amsal 10 ayat 22 berkata apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan mendamainya. Bapak Ibu jangan keliru ya. Di sini susah payah itu bukan berarti nggak usah kerja keras. Tetap kita kerja keras. Tetapi yang dimaksud dengan susah payah di sini adalah kedukaan. Kita tidak perlu sampai berduka-duka, berdarah-darah untuk mengejar uang. Karena Tuhan memberikan kepada yang dikasihinya. Amin. Nah, bahasa Inggrisnya enak. Dalam King James dikatakan, the blessing of the Lord it make rich and he add no sorrow. Kalau Anda orang Jawa, ini paling enak. Anda nggak perlu soro. Bahasa Jawanya soro. Bahasa Inggrisnya sorrow. Mirip-mirip. Artinya apa? Kedukaan. Anda nggak perlu berduka, menyesal. Percuma kita hidup dalam berkat luar biasa tapi kita menyesal. Seandainya saya lebih menjaga diri, seandainya saya istirahat dengan lebih baik, seandainya saya menghargai keluarga lebih. Sudah menyesal karena sudah terjadi. Karena orang lebih cinta uang. Jangan kita terjebak dalam cinta uang. Karena cinta uang tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya cinta Tuhan yang menyelesaikan masalah. Amin. Nah kalau sudah gitu apa? Ya bertobat. Salah ngambil keputusan. Bertobat nggak ada lain. Cara berpikir yang salah. Bertobat itu adalah membalikkan cara berpikir kita. Yang dulunya keliru, kita benarkan cara pikir. Dulu mungkin Anda mengambil keputusan dengan terburu-buru. Sekarang kita bertobat. Dulu mungkin Anda mengejar sesuatu tanpa mempedulikan yang lain. Sekarang kita bertobat. Ada satu perikop yang mengajarkan bagaimana kita bertobat itu di dalam Lukas 3. Ini adalah perkataan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang yang bertanya, bagaimana pertobatan itu apa sih? Ini kata Yohanes Pembaptis, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Baca ayat 11, 1, 2, 3. Hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Berbagi, bertobat itu namanya. Jangan hanya untuk aku, dan aku. 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? 13, baca. Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ayat 14, baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan, ini namanya mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jangan merampas,
jangan memeras, jangan korupsi, jangan mengambil bagian yang bukan milik Anda. Kita ini anak-anak Tuhan, standar kita tinggi, amin. Gak pernah, maaf, gak pernah kepercayaannya itu gini. Katanya agama A, kok nyuri? Biasa. Tapi yang selalu diomong apa? Katanya anak Tuhan, kok nyuri? Betul nggak? Artinya apa? Artinya standar kita sebagai anak Tuhan itu tinggi. Amin. Standar kita, hidup kita itu tinggi. Jangan direndahkan. Jangan bikin malu Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jangan ragu-ragu. Kalau kita tuh staf karyawan di perusahaan, jadi karyawan yang terbaik. Yang paling rajin, yang datang duluan pulang belakangan. Jangan kebalik. Kebanyakan datang terlambat pulang duluan. Bayarannya sama kok. Kalau Anda punya mental seperti itu, Anda gak pernah memenangkan kerajaan surga. Tapi sebagai seorang anak Tuhan, kita harus punya standar yang tinggi, bertobat. Kita bukan berbuat baik supaya selamat, kita sudah selamat, makanya kita harus berbuat baik. Amin. Kita sudah diselamatkan Tuhan, karena itu kita harus memberi yang terbaik. Kita harus jadi contoh yang terbaik. Kita jadi staf yang terbaik. Kalau kita bos, jadilah bos yang terbaik, yang selalu kasih THR. Berat ini Pak, berat. Loh, Anda mau diberkati apa enggak? Kalau Anda mau diberkati oleh Tuhan, berkati staf Anda. Jangan bahasa Jawa diincrit-incrit. Diincrit-incrit? Aduh. Kalau Anda ngincrit-ngincrit berkat ke staf, Tuhan juga ngincrit-ngincrit ke Anda. Maaf ya. Anda coba perhatikan. Perusahaan-perusahaan yang maju, yang bosnya diberkati, pasti memperhatikan karyawannya. Boleh dibuktikan. Tidak ada perusahaan yang maju yang tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan. Boleh dicatat. Anda boleh selidiki perusahaan manapun, baik di Indonesia, di Makassar, di Bali, Denpasar, Amerika, Venezuela, di mana aja. Pasti perusahaan yang maju, yang berkembang, itu adalah perusahaan yang memperhatikan karyawannya. Yes or no? Kenapa? Karena kalau Anda memperhatikan rakyat kecil, orang kecil, Tuhan memperhatikan Anda. Pasti diberkati. So, katakan kepada sebelah, jangan ngincrit-ngincrit. Ojo ngincrit-ngincrit. Kalau memberkati, berkati. Jangan ditahan-tahan. Bertobat, jangan cinta uang lebih daripada anak Tuhan. Amin. Yang kedua, kita bisa menderita karena serangan si jahat. Kita sudah berbuat baik, kita sudah taat firman Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah pokoknya melakukan yang terbaik lah. Tapi kok masih menderita ya Pak? Kok masih sakit Pak? Kok masih kurang Pak? Kok masih hidup saya rasanya ada banyak gangguan? Bisa jadi ini serangan si jahat. Kenapa? Karena ada kisah di dalam Ayub. Iblis itu mendakwa. Jangan lupa kita hidup di dunia ini punya musuh. Musuh kita bukan tetangga kita loh ya. Bukan. Musuh kita bukan bos kita, salah. Musuh kita bukan ipar kita, bukan. Walaupun mungkin dia mencekno. Tapi dia bukan musuh. Musuh kita adalah si jahat. Dia tidak senang kalau kita diberkati. Kalau Anda baca di dalam kitab Ayub, ketika Tuhan sedang membanggakan Ayub. Anda bisa baca itu di Ayub 1. Tuhan tuh bangga sama Ayub. Apakah engkau lihat Ayub hidupnya saleh, takut akan Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan si iblis? Iblis berkata, Tuhan, ya jelas Ayub takut akan engkau, dia kau berkati.
Ya jelas Ayub tuh seneng hidupnya. Anak-anaknya sehat, bisnisnya maju, lancar. Semua orang kalau gitu semua bisa menyembah Tuhan. Betul nggak? Belum tentu sebetulnya. Belum tentu. Tapi iblis bisa memutarbalikkan fakta. Dan iblis berkata kepada Tuhan, coba ulurkan tanganmu, coba ambil semua, coba kasih sakit penyakit. Pasti dia mengutuki engkau. Kenapa? Karena memang ada pihak iblis, pihak ketiga yang nggak suka kalau kita tuh dalam hadirat Tuhan. Tidak suka kalau kita tuh menyembah Tuhan. Tidak suka kalau kita tuh diberkati. Karena itu hati-hati. Kalau Anda mungkin sedang dalam serangan si jahat, percayalah, nama Tuhan akan menyelamatkan Anda. Di dalam Markus juga ada. Ada seorang anak yang dirasuk setan, diserang si jahat. Nah, apa jawabannya? Nama Yesus, tidak ada yang lain. Kalau Anda sedang mengalami serangan, kalau Anda merasa hidup saya sudah benar kok, Pak, saya sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh, saya hidup benar, saya tidak melanggar firman Tuhan, tapi kalau hidup saya masih dalam kesusahan, ujian, pakai nama Yesus untuk mengusir si jahat. Kalau Anda masih butuh untuk diyakinkan, cari hamba-hamba Tuhan. Dia bisa menolong, mereka bisa menolong saudara untuk mengevaluasi hidup saudara. Gembala komsel Anda, gembala kakak, gembala wilayah Anda, Pak Jonathan, Ibu Ina, itu bisa menolong Anda. Tapi hanya satu nama yang betul-betul bisa menyelamatkan, yaitu namanya nama Yesus. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, kita punya nama di atas segala nama yang sanggup menyelamatkan kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bersyukur kita punya nama Yesus. Itu adalah yang menolong kita. Itu yang menjadi jaminan kita. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Nggak perlu ke orang pintar. Amin. Mungkin Anda banyak tawaran orang pintar yang tidak lulus sekolah tapi tetap disebut orang pintar. Kita punya Tuhan yang jauh lebih pintar dari orang pintar. Amin. Kita punya Tuhan yang punya nama di atas segala nama. Berserulah kepada nama Yesus, pasti kita diselamatkan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kita menderita karena itu adalah jalan kemuliaan. Memang harus kita jalani. Yesus menderita karena memang dia harus menjalani penderitaan itu. Karena penderitaan itu adalah jalan untuk menuju kemuliaan. Seperti yang kita baca tadi, bahwa Yesus itu harus menderita sebelum dia dimuliakan. Ada ingat waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ada satu peristiwa pencobaan di mana dia disuruh menyembah iblis. Iblis berkata, kalau engkau menyembah aku satu kali saja, semua kemuliaan ini akan kuberikan kepadamu. Dan memang enggak salah, pada saat itu Tuhan Yesus belum mati di atas kayu salib, belum membayar dosa-dosa kita. Dunia dan kemuliaannya itu masih di bawah kuasa iblis. Iblis memang dapat kuasa dari siapa? Dari Adam. Karena Adam yang memberikan. Sebetulnya harusnya Adam yang berkuasa. Tetapi karena dia nurut sama perkataan iblis, kuasa itu diberikan oleh Adam kepada iblis. Jadi iblis berkuasa atas dunia. Dan pada saat itu Yesus belum mati di atas kayu salib. Karena itu ditawarkan. Iblis menawarkan jalan mudah. Tuhan Yesus, gak perlulah kamu mati di atas kayu salib. Gak perlulah kamu dicambuk-cambuk sampai badanmu rusak semua. Sakit, itu sakit. Ngapain? Nyembah aku sekali aja. Semua kemuliaan ini akan kuberikan kepadamu. Dan kita bersyukur Tuhan tidak mengambil jalan itu. Yesus mengambil jalan kemuliaan, tapi lewat jalan penderitaan. Dia membayar harganya. Dan setelah itu baru Yesus dimuliakan. Ada contoh dalam Kejadian 39. Ini contoh yang populer, yaitu tentang si Yusuf. Yusuf dan Tante Potifar. Tante Potifar. Ya. Anda tahu ceritanya. Yusuf digoda oleh Tante Potifar.
Dan sebetulnya godaan itu adalah menurut saya salah satu jalan keluar buat Yusuf untuk lepas dari penderitaan. Betul nggak? Dia ini dijual oleh saudaranya jadi budak, jadi pembantu, jadi suruhannya Potifar, disuruh-suruh, kan nggak enak. Dulu dia di rumah bapaknya dia bos, dia anak kesayangan, tapi dia harus belajar jadi pelayan. Sebetulnya kalau dia punya jalan pintas, wah siapa tahu dengan aku jadi simpenan tante Potifar, aku bisa lebih enak hidupku. Betul ya? Orang takut sama aku karena aku adalah simpenannya tante. Dia orang berkuasa. Orang bisa berpikir seperti itu. Tapi dia tidak mengambil langkah itu. Dia berkata, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kenapa? Karena dia tahu untuk mencapai kemuliaan itu perlu penderitaan. Mungkin dia menderita, menjadi bujang, menjadi hamba, menjadi budak. Tapi dia tahu itu harga yang harus dia bayar untuk dia mendapatkan kasih karunia anugerah Allah. Dia masih ingat dengan mimpinya. Saya percaya Yusuf itu setiap malam sebelum dia tidur, dia akan berkata, dulu aku pernah bermimpi. Orang-orang itu menyembah aku. Dan dia akan terus ingat mimpinya. Dia tidak berkeluh. Dia nggak berkata kepada Tuhan gini, mana Tuhan? Dulu mimpiku kok seperti itu, kok kenyataannya kayak gini? Enggak. Dia tidak bertanya kepada Tuhan seperti itu. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya dia harus menjalani semua ini sebagai jalan penderitaan menuju kemuliaan. Dan dia percaya suatu saat, dia nggak tahu kapan, suatu saat Tuhan pasti menjawab mimpinya. Amin. Mungkin saat ini Anda juga sedang mengalami pergumulan. Anda bertanya, Tuhan kapan Tuhan? Tuhan katanya aku dinubuatkan begini. Tuhan katanya aku didoakan begini, begitu. Tapi kok keadaanku seperti ini? Anda nggak perlu mengeluh. Anda nggak perlu berkeluh kesah, karena suatu saat Tuhan pasti akan memuliakan saudara. Yang penting Anda bertahan dalam jalan penderitaan, karena jalan penderitaan itu adalah jalan menuju kemuliaan. Itu menjadi bagian dari proses yang harus kita terima. Sama seperti seorang anak, seorang mahasiswa, seorang siswa, itu harus menderita belajar supaya dia naik kelas. Tidak ada anak yang naik kelas tanpa ujian. Betul nggak? Anda mau sekolahkan anak Anda di sekolah yang tidak ada ujian? Yang tiap tahun pasti naik, dikasih rapot tanpa ulangan. Mau nggak? Mau nggak? Enak ya Pak ya, nggak usah ulangan, nggak usah ujian. Justru saya nggak mau, karena berarti nilainya tidak valid. Berarti anak saya nggak punya ilmu. Justru saya mau anak saya disekolahkan di sekolah yang sulit. Betul nggak? Kita ini kan menyekolahkan anak kita di sekolah yang paling sulit. Aneh kan? Supaya apa? Supaya anak kita menderita? Memang kelihatannya menderita sekarang. Tapi dia sedang menjalani jalan untuk menuju kemuliaan. Lah kalau sekolahnya nggak ada ujian, masuk boleh kapan saja, pulang boleh jam berapa saja, saya nggak akan masukkan anak saya di sekolah itu. Sekalipun gratis, buang-buang waktu. Karena kita semua mau hidup kita menjadi lebih baik di dalam kasih dan perkenan Tuhan. Yang setuju katakan? Amin. Jalan kemuliaan. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami mungkin adalah bukan kesalahan kita, bukan serangan si jahat, tapi itu adalah jalan kemuliaan untuk Tuhan menaikkan level kita. Baik level iman kita, level percaya kita, level berkat kita, tapi kita harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan menyertai. Suatu saat Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Saya akan tutup dengan satu sharing video
video yang saya dapatkan dari Instagram. Video ini tentang seorang ibu yang memilih untuk menderita. Dia memilih menderita bukan supaya apa? Karena dia punya janji dengan anak-anak miskin yang dia janji untuk biayai sekolahnya. Dan ibu ini meninggalkan pekerjaannya yang nyaman, yang enak, untuk dia mengejar uang dalam jumlah besar, tetapi bukan dengan cara-cara yang lain, tapi dengan cara memecahkan rekor-rekor dunia. Memecahkan rekor Guinness Book, memecahkan rekor Iron Man bukan Marvel ya, Iron Man yang bersepeda, lalu lari, maraton, lalu renang, menyeberangi sungai atau laut. Dan ibu ini yang belum pernah jadi atlet seumur hidupnya, menjalani latihan untuk dia membayar janjinya kepada 100 sampai 600 anak yang dia mau biayai sekolahnya. Silakan, media bisa bantu saya. Many of you have heard of David Goggins, often called the toughest man alive. But what have I said? That this woman, a former stewardess on Emirates Airlines, is tougher than David Goggins and has proven that her body can do things far more intense than Goggins. You ready for this? I don't think you are. This story is going to blow your mind. This 5'5", 40-year-old woman has broken 10 Guinness World Records of human endurance. How far would you go to honor a promise? A promise made to a stranger. She did it all because she wanted to provide for 600 kids in the slums of Bangladesh. I made a promise to single mothers and impoverished children that I was going to take them out of poverty. I will go and break Guinness World Records, get the money to put the kids through education. She's not doing it for fame or recognition. She has skied the South Pole, climbed Mount Everest, even broken Guinness World Records by running ultra marathons. She has broken 10 Guinness records, including the most consecutive days running ultra marathon, the fastest time to complete an Ironman triathlon on 6 continents by a female. Maria started out her life as a toilet cleaner. She was born in absolute poverty. Her birth mother abandoned her, and she was raised by a poor refugee woman as one of 7 children raised in poverty. Now, Maria climbed out of that. She eventually became a stewardess in Emirates Airlines, and one day, when her plane had landed in Dhaka, Bangladesh, she decided to walk outside and explore the city, only to be stunned by what she saw. You see, Dhaka is a city with 50,000 slums, and millions of people live in abject poverty. I always thought I had grown in a very humble background, but I didn't know what was poverty until I was in the slums of Bangladesh. Most people, when they go to third world countries, all they see is poverty. All I could see was so much potential going to waste. So what did I do? I met 101 families, and I promised 600 children I was going to take them out of poverty. I started with 39 kids, 98, 200, 600. I'm going to be honest, I had no idea how to help them. But if Christina, a poor refugee woman from Angola, she could take care of me, I could take care of these kids in Bangladesh. This woman seems to be defying the laws of biology, because who would think that a woman with no experience in athletics could do all of this? She's just a woman who wants to fund the education of these slum children. Someone told me, Maria, if you want to raise that amount of money, you have to do something worldwide. So I started to run marathons and break Guinness World Records. When we put Maria on stage at our event in Dubai, there was not a dry eye in the room. I never did sports in my life. I didn't know what I was getting myself into it. And the only sport I was doing up to that point was walking from the galley to the cabin to serve you. Would you like tea? Would you like coffee? Hardly an athlete. But I thought an athlete is not an athlete when he was born. I will transform myself into an athlete. People, they often ask me, Maria, what was the hardest thing you ever did in your life? Was it the North Pole? Was the freaking cold the English Channel? Was it the South Pole? Was the Ironman? What was it? The hardest thing I ever done in my life was to honor a promise I've made in 2005 to 101 single moms living in the slums of Bangladesh. There on that stage in Dubai, she invited 30 kids to join her. These were 30 out of the 600 kids she's supporting. And this is what they said about her. My name is Chadni, 16 years old, from Bangladesh.
Today I wouldn't be here if it wasn't for Maria, our mom. I would have been married and be a mother of honor to kids like my mother and grandmother. But I am here today going to school, and in future I will be a doctor. Today my sister is in university in Europe, and my mother is here, and my sister is here. For me and for all of us, she is a fighter who fought for last 18 years to bring us this far in life, and we will make her proud and all of you. Thank you so much, everyone. It was the words of this little girl that caused me to break down on stage. So if you ever think your goals are impossible, if you ever think that... Semoga video ini menginspirasi Anda bahwa ada banyak penderitaan yang kita bisa pilih menuju jalan kemuliaan. Bukan sekedar untuk diri kita, tetapi kita menjadi berkat buat orang lain. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau memberikan kami pemahaman, Engkau memberikan kami kebenaran-Mu. Dan Roh Kudus, kami minta kekuatan daripada-Mu untuk kami. Mungkin kami sedang dalam ujian, penderitaan. Mungkin kami sedang dalam pencobaan. Mungkin kami sedang dalam berbagai hambatan dalam hidup ini. Tapi mata kami hanya mau tertuju kepada-Mu. Kami percaya pertolongan yang nyata akan datang dari Tuhan. Nama Yesus di atas segala nama, itu yang menolong kami. Dan berikan kami kekuatan untuk kami menjalani penderitaan ini, supaya kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syukur ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan. Atas nama Gembala dan seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Pastor Paul Suryanto hari ini, sangat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara, mohon media boleh ditampilkan lagi yang flyer untuk Natal kita, biar jemaat bisa lebih mengingat gitu ya. Jadi perayaan Natal kita untuk tahun ini akan diadakan di tempat yang sama dengan tahun lalu, Bapak Ibu Saudara, di Hotel Claro Ballroom Mahoni pada tanggal 10 bulan Desember ini, dimulai jam 17. Jadi boleh dicatat dari sekarang untuk kita ingat sama-sama. Nanti kita sama-sama berdoa juga untuk suksesnya acara ini. Saya melihat bagaimana tim yang terlibat untuk mengisi acara ini semuanya sudah melakukan persiapan yang sangat baik. Kita berdoa biar semua bisa berjalan dengan lancar. Kemudian tadi sudah ada diinformasikan juga untuk perubahan rekening gereja kita. Boleh ditampilkan lagi? Ya, ada perubahan. Jadi rekening gereja kita itu digabung jadi satu saja. Bapak Ibu Saudara, ada tampil di layar, bisa diperhatikan. Baik, itu saja, kita berdoa buat persembahan kita. Kami bersyukur, berterima kasih buat kesempatan kami bisa memberi lagi pada hari ini Tuhan. Kami mau memberi atas dasar kami mengasihi Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami dan mengasihi kami. Kami mau memberi dengan sukarela, dengan sukacita, dan penuh ucapan syukur. Biarlah apa yang kami berikan hari ini itu semua bisa bermanfaat untuk pelebaran kerajaan Tuhan, di mana Engkau memberikan kami kesempatan untuk melayani Bapa. Terpuji nama-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir juga pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati bagian saudara, amin. Meskipun dalam penderitaan, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama kami? Boleh menaikkan tangan kalau ada. Puji nama Tuhan, selamat datang Bapak Ibu. Kami sambut Bapak untuk beribadah kembali bersama-sama kami dari minggu yang akan datang. Kita akhiri ibadah kita siang ini, kita bangkit berdiri saudara. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik saudara. Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan yang bersama kami, amin. Berjalan bersama kami. Katakan, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allah
Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat penyertaan Tuhan. Berkat Bapa dan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus yang menyertai engkau, memberkati engkau, melindungi engkau pada saat keluar masukmu, menyertai segala pekerjaan tanganmu dan membuat engkau berhasil sehingga kerajaan surga dilebarkan, dimuliakan karena pekerjaan Tuhan di dalam hidupmu. Mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.